Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Raden Mas CH. Bagi sahabat yang setia terus mengikuti video-video dari channel YouTube Raden Mas CH. Kali ini saya akan bercerita bercerita tentang untuk bagi pemula. Saran untuk pemula yang baru suka atau ingin, bahasanya apa ya, ngikut-ngikut lah. Pertama kan biasanya ngikut-ngikut sama temen yang suka dengan perkutut. Saya sarankan untuk mencari kualitas suaranya dulu, jangan yang kekaturangannya dulu. Belajar mencari kualitas suara dan belajarlah membedakan antara jantan dan betinanya dulu. Agar apa? Agar tidak sering dibohongi. Karena banyak orang yang tertipu oleh postingan. Awalnya mencari perkutut jantan. Nah, tertipu betina. Lalu mencari perkutut katurangan dengan harga yang cukup tinggi. Akhirnya ada gesekan-gesekan yang tidak bagus, seperti ya ada keluarga yang sakit atau badan jadi terasa nggak enak. Nah, itu kita perlu tahu dulu. Sebenarnya kalau untuk perkutut keturangan itu sesuai dengan mindset kita atau pikiran kita. Kalau pikirannya kita takut, pasti akan dihantui dengan rasa sakit. Ada yang keluarganya demam. Nah, begitulah sifat perkutut. Kalau udah kitanya mantep dengan pikiran yang positif-positif, tentunya mempunyai perkutut katurangan itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena gesekan-gesekan dari jin atau makhluk gaib itu cepat banget masuk ke dalam pikiran kita ketika kita merasa tidak nyaman, ketika kita merasa takut. Nah, ketika kita terbawa ilusi, akhirnya jin-jin itu ya memberikan dampak-dampak tidak baik bagi keluarga. Nah, saran saya untuk mengenali dulu perkutut jantan dan betina dan mencari perkutut yang suaranya lebih, di mencari perkutut dari suaranya yang lebih besar, mencari perkutut yang suaranya bagus. Nah, pelajari itu. Nah, belajarnya dari mana? Dari perkumpulan di grup lah, istilahnya di grup atau di teman-teman terdekat yang memang sudah tua atau benar-benar sudah bertahun-tahun memelihara perkutut. Nah, Anda belajar di situ dulu, belajar gimana cara membedakan perkutut jantan dan betina, terus gimana mencari kualitas suara burung dan mencari gimana ciri-cirinya perkutut yang suaranya bagus. Nah, carilah itu dulu. Baru nanti setelah kita sudah menikmati dari anggungan, dari suara, baru kita lah lari ke katurangan dengan mental yang cukup, apa ya, siap
dengan mental yang cukup siap. Nah, itulah untuk pemula yang baru suka perkutut, pelajarilah itunya dulu. Jangan terburu-buru ingin memiliki katurangan yang bagus, karena sebenarnya mempunyai katurangan yang bagus itu cukup berat. Contohnya gini, kita mempunyai ekor 15 lah, yang dikatakan Pandowo Micil. Pandowo Micil untuk mengangkat dermawan seseorang. Nah, itu kita harus pelajari dulu gimana ya sifat perkutut katurangan Pandowo Micil. Nah, kita harus sabar. Nah, dari kesabaran, dari ejekan-ejekan orang, kita harus siap menghadapinya dengan sabar. Tidak boleh ketika kita mempunyai perkutut Pandowo Micil, kok kita baru ngedenger ejekan sedikit aja kita langsung main tangan, main cekcok, itu nggak bagus. Itulah yang dinamakan katurangan. Sebenarnya katurangan itu adalah sifat untuk kita mengikuti gimana sifat katurangan tersebut. Agar apa? Agar kita bisa menyatu dengan burung tersebut. Nah, disitulah yang sering dan banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Contohnya gini, kita mempunyai perkutut Pandowo Micil, tapi kelakuan kita ya banyak musuh lah intinya, atau di luaran masih, ya mohon maaf, masih mabuk-mabukan, masih pengen kesana kesini, main pukul, urakan. Nah, itu berarti belum siap mempunyai perkutut Pandowo Micil. Karena gimana kalau kita masih mabuk-mabukan, kita masih urakan, ingin derajatnya kita diangkat dan diakui, apa ya, dipandang dermawan, itu nggak akan mungkin, tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi kita harus sebelum memilih katurangan, kita harus memahami dulu katurangan tersebut. Makanya untuk pemula, belajarlah mencari perkutut yang bagus suaranya dulu. Yang gimana ya, kalau dipandang itu enak. Oh, burungnya agak besar, suaranya merdu, enak didengar. Nah, itu. Lalu ketika kita biasanya baru-baru itu kan sering main ke Om Yokan. Nah, disitulah belajar mencari, tahu membedakan jantan dan betina. Lalu mencari kualitas suara. Hmm, Ada kan suara yang istilahnya panggroyok, kur ketuk kur ketuk kur ketuk. Nah, itu kan kurang lelah. Ya banyak juga yang suka dengan perkutut yang groyok gitu kan, enak. Bahasanya apa ya? Nyari perkutut yang laras. Jadi ketukannya itu pas, enak didengar. Itu pesan untuk pemula atau baru-baru yang suka dengan perkutut. Lebih baik, karena apa? Jika gini, gini. Karena nanti ke belakangnya jika mencari perkutut kok kita harus suka dengan langsung perkutut katurangan, ditakutkan nanti kalau tidak cocok, nah, itu menjadikan Anda jadi apa, trauma atau
dilarang oleh orang tua. Nah, dilarang oleh tua, jangan memelihara perkutut, nggak bagus. Nah, yang ditahukan orang tua kan kayak gitu. Akhirnya apa yang disalahkan? Burung perkutut. Padahal burungnya kan nggak salah apa-apa. Ya malah dia seneng kalau dilepas, malah seneng. Nah, jadi Anda yang merugi sendiri kan. Anda jadi nggak bisa memelihara perkutut, udah ngeluarin uang agak banyak. Nah, apalagi tertipu oleh katurangan. Dan biasanya kalau pemula itu sering sering ditipu dengan cerita ya. Misalnya, nah ini perkutut dapat dari pesarian sana, pesarian atau dari makam. Nah, ini biasanya gini gini gini. Nah, itulah yang dinamakan penipu. Jangan sampai tertipu. Nah, kita jadilah orang yang cerdas. Jangan percaya dengan cerita-cerita orang yang mau jual, kecuali benar-benar dari teman terdekat dan Anda sudah melihat dan merasakannya sendiri. Itu yang didahulukan karena apa ya? Banyak yang tertipu oleh katurangan dan akhirnya sering tertipu dari postingan-postingan atau dari teman-teman. Nah, itu nanti dampaknya di para pecinta perkutut. Misalnya kita beli di kita di Jawa Barat, beli di Jawa Timur. Kita pesan dari sana perkututnya katurangan kayak gini, kita transfer ke sana, ke Jawa Timur kita transfer, yang datang burungnya tidak sesuai. Akhirnya di Jawa Barat kita cerita, wah orang Jawa Timur semuanya penipu. Nah, dampaknya di situ. Dampaknya ke para pecinta perkutut se-Jawa Timur yang kena. Nah, makanya kita harus berhati-hati, belajarlah terlebih dahulu karena burung perkutut tidak seperti burung-burung ocehan ya. Ini pokoknya sangat beda, sangat membedakan, sangat berbeda sekali. Itu saran buat teman-teman, buat dulur-dulur yang baru suka atau baru ingin mengetahui tentang perkutut. Nah, nanti saya juga akan bikinkan konten untuk cara memilih perkutut yang suaranya bagus, gimana ciri-cirinya. Kalau perkutut jantan dan betina sudah ada, nanti linknya saya taruh di bawah. Oke, kenapa saya tidak bawa perkutut? Nah, karena memang saya bikin video ini ya saya bikinin video ini karena ada permintaan dan banyaklah yang minta saran untuk gimana Bang bagi pemula untuk lebih mengetahui tentang perkutut. Karena katanya banyak yang tertipu. Pertama tertipu beli jantan sampai di rumah jadi betina dengan cerita wah ini udah istilahnya gayer, udah koar, tapi dibeli baru beberapa bulan atau baru bahkan seminggu ada yang nelur. Nah, itu makanya kita harus lebih cerdas lagi, belajarlah untuk mengetahui perkutut lebih dalam.
karena ya banyak sekali yang memang memanfaatkan memanfaatkan keadaan, karena di tahun ini sangat banyak melonjak, sangat banyak peminat, bahkan tiap tiap desa itu banyak banget lah yang memelihara perkutut, itu sangat banyak di tahun-tahun ini. Ya, mudah-mudahan akan tetap bertahan, para pencinta perkutut, dan kita juga harus melestarikannya. Nah, kita juga harus pelestarian itu harus, ya, kita beri di Om kan kita lepasin juga nggak apa-apa, karena nanti anak-anaknya, keturunannya, agar anak cucu kita juga bisa mengenal perkutut. Jangan sampai di alam liar itu habis. Kita ya mencintai yang untuk anggungan di rumah, dan juga cintailah pelestarian burung perkutut. Oke, itulah saran dari saya. Belajarlah, ya belajar di istilah suhu terdekat atau sesepuh yang sudah lama memelihara perkutut, dan efeknya gimana. Nah, kalau masalah efek aturan kan itu sesuai dengan mindset kita atau pikiran kita. Kalau pikirannya kita tenang, bukannya nantang, ini tidak nantang, tapi semua itu dari pikiran kita. Kalau pikirannya kita takut, mending jangan memelihara perkutut. Itu saran. Karena nanti dampaknya tidak akan bagus. Tidak akan bagus dampaknya. Belajar, terus belajar sambil nikmati. Mungkin sampai 1 tahun baru kita akan paham benar. Saya juga masih dengan tahapan belajar. Cukup sampai di sini. Salam Rahayu. Salam dari saya, dari channel Raden Mas CH. Dan bagi sahabat-sahabat Raden Mas, jangan putus semangat. Tetap semangat, tetap jaya. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur, bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara dimanapun berada. Nah, ini adalah saran atau motivasi untuk pemula, untuk yang baru-baru suka atau baru-baru pengen mengetahui tentang perkutut, atau yang penasaran-penasaran aja tentang burung perkutut. Salam dari saya, dari